The socially mistaken pattern is built up in the first 4 or 5 years. Biografi Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Mariahilfer Straße, kota Vienna, Austria, pada 7 Februari 1870. Adler merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan pedagang makanan pokok seperti gandum. Waktu umurnya 5 tahun, Adler hampir meninggal karena pneumonia. Adler kecil adalah anak yang lemah dan sering bersaing dengan saudara-saudaranya. Di usia 25 tahun, Adler menerima gelar dokter dari Universitas Vienna. Kemudian, dia bertemu dengan pujaan hatinya, Raisa Timofeyevna Epstein. Raisa adalah seorang penyanyi, aktivis sosial, dan cendekia dari Rusia. Kemudian mereka menikah pada tahun 1897 dan dikaruniai 4 orang anak. Adler mengawali karir sebagai dokter spesialis mata, tetapi kemudian beralih jadi dokter umum. Pada usia 28 tahun, ia buka pabrik di dekat Taman Ria dan Sirkus di kawasan pinggiran Vienna. Pasiennya kebanyakan adalah penampil sirkus, dan Adler sangat terpukau dengan atraksi penampil sirkus. Adler kemudian meneliti kelebihan dan keunikan dari tubuh para penampil sirkus tersebut. Penelitian inilah yang menginspirasi Adler dalam membuat teori inferioritas. Waktu Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914, Adler ikut menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Ia ditempatkan di front Rusia. Ia lalu dipindah tugaskan di rumah sakit Austria. Di sini, Adler melihat sendiri pahitnya perang dan perihnya derita fisik dan psikis bagi semua rakyat Austria. Setelah perang berakhir, Adler mendirikan klinik konseling anak di Vienna. Ia juga membentuk tim untuk mengajarkan cara menangani trauma perang pada anak, lalu mengirim tim tersebut ke sekolah-sekolah. Tim ini sukses besar, sampai-sampai muncul permintaan untuk datang dari seluruh Austria. Pada 1924, Adler menjadi pengajar di Institut Pedagogi di Vienna. Ia juga sering menjadi dosen tamu di berbagai kampus di Eropa dan Amerika. Setelah itu, pada 1927, ia juga menjadi dosen terbang di Universitas Columbia. Pada 1932, Hitler dan partai Nazinya berkembang pesat, mengakibatkan Adler dan keluarga pindah ke New York. Lalu, ia mengajar di Long Island College of Medicine. Adler adalah penulis hebat dan inspirasional. Ia menulis lebih dari 300 buku dan artikel. Pencapaian terbaiknya antaranya The Practice and Theory of Individual Psychology pada 1927, Understanding Human Nature pada 1927, dan What Life Could Mean to You pada 1931. Tahun 1937 di Skotlandia, Adler meninggal karena serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh, tapi menghilang. Abu jenazahnya kemudian baru ditemukan pada 2007 di sebuah peti di krematorium Warriston. Pada 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya, Vienna, untuk dimakamkan di sana. Pemikiran Alfred Adler dipengaruhi filsuf Hans Vaihinger dan karya sastra dari seorang Dostoevsky. Waktu masih jadi anggota Vienna Psychoanalytic Society, ia mengembangkan teori inferioritas organik dan kompensasi. Pengembangan ini membawa Adler masuk ke dunia fenomenologi dan mengembangkan karya terkenalnya, The Inferiority Complex. Ia mengajarkan para guru dan orang tua
untuk membolehkan anak melatih kemampuan dalam mengambil keputusan sambil bekerja sama dengan sesama teman. Banyak sekali sumbangsih yang diberikan Adler kepada dunia psikologi, termasuk juga psikologi kepribadian. Nah, apa saja sih dan bagaimana teori-teori yang dikemukakan oleh Adler? Bersama Sigmund Freud dan Carl Jung, Adler mengembangkan psikologi dalam. Psikologi dalam ini memfokuskan pada pentingnya dinamika alam pikiran bawah sadar. Kemudian Adler mengembangkan pendekatannya sendiri, sehingga pada tahun 1912 lahirlah aliran psikologi individual yang didirikan Edward Adler bersama dengan anggota lain dari Asosiasi Psikoanalitik Wiener. Aliran psikologi individual ini didasari pemikiran bahwa hubungan seseorang terhadap masyarakat adalah bagian penting membentuk kepribadian mereka. Adler pun memiliki ketertarikan dan keresahan pada topik mengenai tujuan hidup manusia yang selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. Menurut Adler, semua manusia pada dasarnya mengejar superioritas. Kenapa bayi saat lahir menangis? Menurut Adler, karena bayi itu minder. Bayi itu merasa inferior terhadap dunia. Anak merasa harus bergantung pada orang tua, dan ia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Adler menganggap bahwa perasaan inferior inilah yang menuntut manusia berkembang. Manusia ingin lepas dari perasaan inferioritas menuju manusia superior dan sempurna, atau dapat diartikan sebagai keinginan untuk memenuhi potensi diri dan menyadari bentuk ideal kita. Teori ini dikenal sebagai pencarian superioritas, dan aliran Adler memfokuskan pada studi seputar pencarian superioritas ini. Tapi ada juga loh yang nggak mampu mengatasi inferioritas ini. Perasaan inferior ini akan semakin besar ketika kita tercemari oleh kata-kata negatif, cemoohan, dan kegagalan. Ketika sudah menumpuk, maka perasaan inferior ini menyebabkan kamu ogah ngapa-ngapain. Lebih dari itu, kamu juga bisa mengalami kelakuan pasif-agresif. Perasaan inferior berlebihan ini oleh Adler disebut inferiority complex. Oh iya, gejala kecenderungan inferiority complex ini adalah suka mencari perhatian dan lebay. Ada sebuah ajaran yang disukai oleh Adler, yaitu sebuah pemahaman bahwa alam tidak bisa dipahami kalau kita mempelajarinya dengan cara memisahkan bagian-bagiannya. Sistem harus dipelajari secara utuh sebagai satu kesatuan. Ajaran ini menginspirasi Adler dalam membuat teori cara melihat manusia. Menurutnya, manusia harus dianggap sebagai satu unit. Untuk memahami jiwa manusia, kita seharusnya melihat keseluruhan bagian dari manusia itu, dan bukan melihat sepotong-sepotong. Ingat kan, kalau salah satu tokoh inspirasionalnya Adler adalah Hans Wenger. Nah, ada sebuah pemikiran dari Hans Wenger yang menyatakan bahwa kebenaran itu semu. Apa yang kita sebut kebenaran gak ada hubungannya sama kenyataan. Toh, kebenaran itu relatif, dan semua orang berbeda pendapat tentang benar dan salah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membuat kebenaran semu namun dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Wenger menyebut kebenaran parsial ini sebagai fiksi. Adler setuju nih dengan pemikiran ini, dan percaya bahwa manusia menggunakan fiksi secara aktif dalam hidup mereka. Fiksi ini membuat seseorang merasa kuat, karena fiksi bisa meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukannya sebagai kebenaran. Berdasarkan fiksi ini, Adler menganggap bahwa motivasi seseorang dalam bertindak bukan apa yang terjadi di masa lalu, tapi karena kebenaran yang ia yakini. Kebenaran semu yang ada dalam pikiran, yang membimbing perilaku seseorang, oleh Adler kemudian disebut sebagai finalisme fiksional. Selain topik mengenai tujuan hidup, cara melihat manusia, dan cara pikir manusia, Adler pun menganalisa dan membuat sebuah teori mengenai tipe kepribadian yang ia klasifikasikan berdasarkan energi. Adler meyakini ada 4 tipe kepribadian pada manusia berdasarkan pada level energi mereka. Perlu saya perjelas, energi di sini berarti besarnya usaha seseorang dalam menggapai superioritas. Yang pertama adalah tipe ruling atau berkuasa. Orang dengan tipe kepribadian ruling adalah mereka yang rela menghalalkan segala cara untuk menggapai superioritas, di mana energi mereka besar. Yang kedua adalah tipe learning atau pembelajar. Mereka yang termasuk tipe learning cenderung sensitif dan membangun dinding di sekitar mereka. Level energi mereka rendah dan seringkali mengandalkan orang lain bila ada masalah. Kemudian ada tipe avoiding atau penghindar. Level energi mereka adalah yang paling rendah. Makanya, mereka nggak suka menghadapi realita. Terakhir, dan yang terbaik dari semua adalah
Tipe socially useful. Orang yang berfungsi secara sosial adalah orang yang sehat. Level energi mereka pas, gak lebih, gak kurang. Mereka melakukan sumbangsi kebaikan dalam kehidupan sosial mereka dan tidak terpengaruh perasaan inferioritas. Ada sedikit kritikan mengenai tipe kepribadian Adler. Tipe kepribadian versi Adler dianggap kurang objektif. Definisi operasionalnya juga kurang jelas. Energi sebesar apa sih yang disebut tinggi? Dan apa yang disebut rendah? Pertanyaan ini tidak terjawab oleh teori Adler. Selain energi untuk menggapai superioritas, Adler juga meyakini bahwa urutan kelahiran juga ngaruh pada kepribadiannya. Yang pertama, pasti anak sulung. Biasanya gampang merasa diabaikan, gampang minder, dan biasanya keras kepala. Tapi, biasanya si sulung ini lebih dewasa dibanding adiknya. Selain itu, adik-adik biasanya mengidolakan si sulung, menjadikan dia sebagai pemimpin bagi anak-anak di keluarga. Yang kedua, anak tengah. Memiliki sikap kompetitif, salah satu motivasi anak tengah adalah karena biasanya mereka bukan anak yang paling diperhatikan. Seringkali, anak tengah merasa bahwa dia nggak dianggap di dalam keluarga. Anak tengah cenderung penyendiri dan paling rentan depresi. Anak tengah dikenal sebagai penengah perselisihan. Mereka juga punya skill sosial yang bagus, suka berkonflik, dan loyal terhadap teman-teman dekatnya. Skill diplomasi yang bagus dan fleksibel terhadap hal baru, memungkinkan mereka lebih gampang jadi entrepreneur. Anak bungsu. Si bungsu biasanya memiliki sikap manja dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu sendiri. Anak bungsu juga sering merasa tidak mau kalah dari kakak-kakaknya. Anak bungsu seringkali dianggap anak kecil dan dimanja di keluarga. Nah, soal dimanja, menurut Adler, ini adalah perilaku paling buruk yang bisa dilakukan oleh orang tua ke anak. Memanjakan anak menjadikan dia tergantung, egois, dan gak bertanggung jawab saat memasuki kehidupan dewasa. Anak bungsu juga manipulatif, suka mengendalikan orang lain, dan sedikit ngebos. Tapi, ada tapinya. Si bungsu ini punya pesonanya sendiri. Biasanya, si bungsu ini penyayang dan teman yang selalu ceria. Dia juga penghibur alami, dan paling jago kalau urusan senang-senang. Anak tunggal punya dua kemungkinan sifat, antara kayak anak sulung atau kayak anak bungsu. Karena nggak punya pesaing dalam memperoleh perhatian, anak tunggal biasanya bermandikan kasih sayang, terutama dari orang tua. Kasih sayang yang berlimpah ini biasanya jadi masalah ketika di lingkungan dia nggak mendapat hal yang sama. Si tunggal bisa mandiri lebih cepat dan mampu belajar untuk bergantung pada diri sendiri dan nggak masalah kalau harus sendirian. Anak kembar biasanya punya satu yang dominan yang bersikap seperti seorang kakak. Karena dekat, saudara kembar biasanya lebih pede. Tapi juga si kembar gak suka sendirian dan gampang rasa sendiri. Kembar identik biasanya sulit dipisah, dan kalau berpisah dalam waktu yang lama, bisa berpengaruh pada kecenderungan depresi. Adler versus Freud. Ada konflik apa sih antara Adler dan Freud? Sebenarnya konflik Adler dan Freud bukanlah mengenai masalah pribadi, namun tentang ketidakcocokan Adler terhadap teori-teori psikoanalisa. Awalnya saat 1902, ketika Freud mengundang Adler buat nongkrong bareng di rumahnya tiap Rabu malam, diskusi-diskusi Adler dan Freud berkembang menjadi Vienna Psychoanalytic Society. Walaupun sering dianggap sebagai murid Freud, Adler adalah rekan sejawat dan setara. Ibaratnya Batman dan Superman lah. Adler menyetujui beberapa pendapat Freud, tapi juga berselisih dengan pendapat yang lainnya. Walaupun Adler punya pengaruh besar di komunitas, tapi pandangan sosiologis dan psikologis Adler dan Freud itu beda, kayak dua sisi mata uang. Freud mencela Adler karena Adler terlalu fokus sama proses alam sadar. Sementara Adler mencemooh Freud yang terlalu fokus pada aspek seksualitas dalam motivasi manusia. Singkat cerita, konflik antara Adler dan Freud mulai banyak diketahui banyak orang nih, terutama di komunitas. Para pengikut setia Freud nggak suka sama Adler, sehingga mereka melancarkan tekanan sosial pada Adler. Untuk menjaga konflik berkepanjangan, Adler mundur dari jabatan presiden dan keluar dari komunitas. Sekarang, kita bahas perbedaan-perbedaan antara Freud dan Adler. Sebenarnya ada cukup banyak perbedaan teori antara Adler dan Freud. Salah satunya adalah cara pandang terhadap manusia. Menurut Freud, manusia pada dasarnya jahat. Kalau seandainya di dunia ini nggak ada norma, maka sifat jahat manusia itu akan keluar. Perilaku jahat ini diredam oleh proses berpikir dan ada norma yang mengatur. Adler tidak setuju. Seseorang nggak punya sifat alami, baik atau jahat. Orang bebas memilih dia mau jadi baik atau jahat, atau mungkin keduanya. Perbedaan lainnya dipengaruhi masa lalu.
Freud berpendapat bahwa masa kecil manusia merupakan masa paling kritis. Seluruh hidupnya dapat ditentukan di sini. Freud membagi perkembangan manusia menjadi 5 fase: oral, anal, falik, laten, dan genital. Seluruh fase ini erat kaitannya dengan seksualitas. Bila tidak tercukupi, maka dampaknya akan kelihatan pada perilakunya. Adler pun sependapat, manusia dapat dipengaruhi oleh masa lalu. Tapi, bagi Adler bukanlah aspek seksualnya yang dapat mempengaruhi, tapi bagaimana cara orang tua memperlakukan anak tersebut. Dan buat Adler, masa lalu yang gak bahagia bukanlah akhir dari dunia. Kalau seseorang masih punya goal ke depan dan semangat untuk memperbaiki diri, maka orang tersebut masih bisa berubah. Perbedaan lainnya ada di motivasi. Menurut Freud, dorongan hidup manusia berasal dari instingnya. Insting adalah sesuatu yang gak diproses oleh pikiran, muncul gitu aja. Contohnya, lapar baru kemudian makan. Pasti kalau udah lama gak makan ya lapar sendiri tanpa dipikir. Kalau udah lapar, pasti pengen makan. Manusia bisa bertahan hidup berdasarkan dorongan untuk memuaskan instingnya tersebut. Menurut Adler, proses berpikir berperan dalam menentukan dorongan kebutuhan. Contohnya, lagi puasa. Kamu pasti gak berasa lapar walaupun gak makan seharian. Itu karena kamu sadar kamu lagi puasa, jadi gak berasa lapar. Walaupun ada perbedaan pendapat dan pemikiran, kita bisa banyak belajar. Adler dan Freud tetap saling menghormati dan mengakui kejeniusannya satu sama lain. Selanjutnya ada beberapa fakta menarik mengenai Alfred Adler. Di antaranya mengenai Adlerian, yaitu mereka yang menolong siapapun yang butuh dorongan semangat, mereka yang memberikan lingkungan belajar pada anak, memberikan anak kesempatan untuk mencoba sesuatu, dan mereka yang memberikan perasaan dihargai pada anak. Atau simpelnya, Adlerian itu adalah siapapun yang menerapkan psikologi individual di kehidupannya. Psikolog Adlerian percaya bahwa seperti apapun pengalaman seseorang di masa kecilnya, ia mampu mengubah hidupnya, kesehatan mentalnya, dan lebih jauh keberadaan hidupnya sebagai manusia utuh. Lalu ada fakta ketika masa muda Alfred Adler, bahwa Adler muda menyukai ideologi sosialis. Saat kuliah, ia belajar banyak tentang ideologi tersebut, dan sering pula menyumbang tulisan untuk koran sosialis. Dan fakta selanjutnya adalah tentang ruang konseling yang sering kita temui di sekolah-sekolah, berupa kursi yang saling berhadap-hadapan. Faktanya, ruang konseling tersebut merupakan warisan atau adaptasi dari psikoterapinya Alfred Adler. Berikutnya, ada quotes dari Alfred Adler. Yang pertama, individu yang tidak tertarik dengan kawan-kawannya lah yang mempunyai kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar bagi orang lain. Dari individu semacam itulah semua kegagalan manusia timbul. Lalu yang kedua, mereka yang normal adalah mereka yang tidak kamu kenal dekat. Oke, sekian dulu video dari kami tentang biografi Alfred Adler. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.